Nah dari situ mulai saya paham bahwa di dunia ini ya kita nggak sendiri. Iya, hidup berdampingan dengan Nah, alam itu. gitu. Ya. Dari situ mulai bisa lihat yang lain lagi kayak gitu. Saya mulai sampai pernah waktu itu tahun berapa ya saya lupa, pokoknya saya pernah pesantren di Bandung dan itu pun ya pelik juga sih, ada satu rumah yang punya kasus luar biasa. Jadi rumah itu satu keluarga itu sakit mulu nggak pernah sembuh gitu. Jadi karena rumah itu berdekatan dengan pesantren tempat saya mondok, mereka minta bantuan nih, dan kebenaran anaknya ini kadang suka ngaji di pesantren gitu kan, anaknya perempuan sih waktu itu. Akhirnya si anaknya ini minta tolong istilahnya ke seniornya. Waktu itu pun saya masih belum senior lah gitu, masih junior, masih baru-baru diajak. Akhirnya minta tolong dong, di rumah saya nih diliatin ada apa sih, kok ibunya sih yang lebih ini gitu kan, tiap ini sakit, udah berobat sembuh sakit lagi. Itu yang ngomong si anaknya. Si anaknya. Terus ada teman saya yang mencoba ayo yuk nanti kita bantuin, terus ngajak saya gitu kan waktu itu. Akhirnya temannya ini malah punya maaf ya istilahnya, disebutnya apa tadi tuh, 4 ke 5 pancar ya, 4 ke 5 pancar sukma. Nah, dia punya ilmu itu gitu. Okay. Nah, dia punya ilmu itu, sedangkan saya posisinya ya hal yang biasa bagi saya. Dia ngelihat tuh, dia pas datang ke rumah itu dia bercerita, Kang, ini rumah boleh dibilang, jadi rumah itu kalau kita yang kasat mata seperti rumah biasa gitu kan. Tapi kalau yang kita punya mata batin itu ada lubang ke bawah. Itu teman Mas yang itu yang apa? Iya. Dia cerita ini ada lubang. Jadi dia apa ya? Dia pakai sarananya itu air, gelas putih bening begini. Dia kasih air, dia kasih bacaan itu ke beras. Maksudnya gimana? Beras. Jadi gelas ini diisi air, air bening. Oke. Air bening nih. Nah, terus dia kasih bacaan ke beras gitu. Terus Dia berasnya masukin. dicelupin begitu aja. Si beras itu kan pasti jatuh, ada yang jatuh. Nah, di saat ada yang naik, itu berarti ada sosok yang naik. Oh. Itu saya perhatiin, oh ada yang naik gitu. Ada yang naik kata saya gitu. Karena berasnya itu naik. Ada berapa biji gitu naik? Iya. Ada berapa biji tuh naik, gitu kan naik. Nah, teman saya ini pas dia kasih tahu, Kang, ya ini mah apa? Muslim katanya gitu. Kata dia, istilahnya jin-jin muslim yang ada di situ. Ada di situ. Cuman saya nggak percaya. Kata saya, karena saya porsinya waktu itu udah bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Saya bilang, kata kamu apa tadi? Kamu lihat apa? Jin muslim pakai sorban nggak? Karena kalau penglihatan saya bukan seperti itu. Bukan jin muslim. Bukan, karena mereka botak. Botak. Iya, botak dia, kepala botak. Kayak tuyul. Tapi botak. Besar kayak ukuran kita manusia. Kayak gini gitu. Isinya besar, nggak besar banget, tapi ukuran manusia. Gitu. Dia bilang pakai sorban, kata saya. Kata kamu pakai apa? Pakai sorban, pakai ya istilahnya pakai gamis lah. Iya. Dia melihatnya seperti itu gitu. Sedangkan saya, ini mah dari mana? Orang kelihatan botak-botak begini gitu saya gitu kan. Mas lihat wujudnya itu. Botak. Badannya ya kayak manusia. Kayak manusia biasa. Berapa ini? Ada 5.
5 makhluk situ. Iya, ada 5. Waktu naik itu ada 5. Karena saya bentuknya sama gitu, Mas. sama. Cuman mukanya beda-beda. Beda-beda mukanya. Oke. Jadi kalau kayak kita nonton di film ada elf kayak gitu, terus ada apa sih yang goblin gitu, kayak goblin ya kayak gitu. Kan kalau goblin kan kecil. Ini deh bentuk manusia tapi ini runcing. Oh, telinganya runcing. Lancip. Telinganya lancip. Ininya ya mancung lah gitu. Tapi bentuknya manusia. Gitu sih, lebih menyerupai manusia lah gitu. Tapi botak. Jadi kayak biksu gimana sih biksu? Iya. Kayak gitu. Cuman lancip kupingnya. Ya. Terus saya bilang, ini kamu lihatnya seperti ini, oke, kata saya. Dan alhamdulillah karena saya juga punya keyakinan gitu kan, akhirnya saya tangkepin tuh satu-satu gitu kan. Si makhluk botak-botak tadi itu saya bilang kamu salah lihat, karena kan makhluk seperti itu kan mereka bisa menyerupai apa aja. Mungkin dia nipu. Nah itu teman saya mungkin dia ngelihat wujudnya di teman saya, sedangkan di mata saya ya nggak begitu. Itu cara nangkepnya gimana tuh? Waktu itu saya nangkep jadi disedot ke badan. Dimasukin ke badan saya. Tapi jadi ditarik. Mas, punya ilmu itu maksudnya dari mana? Jadi adalah. Oh, tapi berarti pernah belajar waktu itu. Oh. Jadi saya gini. Awalnya juga saya pertama nggak percaya gitu. Bahwa saya punya sesuatu lah gitu. Saya punya sesuatu yang istilahnya dalam pembelajaran saya di alam yang lain, alam spiritual saya, bahwa mereka itu seperti ini terus saya waktu itu memang nggak 100% percaya. Kata saya masa benar, karena memang saya tahu uyut saya memang ada garis keturunan gitu kan. Uyut memang waktu itu pernah ada yang bercerita uyut itu punya selendang. Jadi saya kan tinggal dekat Kali Ciliwung. Katanya pernah melihat uyut saya itu tengah malam jalan ke Kali Ciliwung. Si selendangnya itu dia apa sih kalau kata orang kepret ya? Dikepret ke air, itu air berhenti. Kali Ciliwung itu? Iya. Air itu besarnya kali itu? Iya. Berhenti airnya. Nah itulah makanya saya nggak ngerti, kata saya apa bener, karena ada orang yang ngelihat katanya. Jadi uyut saya ini jalan ke tengah malam ke kali. Ya biasanya namanya nenek-nenek ya, tengah malam suka nggak tahu ngapain lah ke kali, entah mau buang air atau apa kan kita nggak tahu. Cuman nggak taunya mereka melihat katanya uyut saya tuh kan memang kali itu kan kalau biasanya zaman dulu saya kalau mandi atau buang air kan ke kali itu nyebrang dulu. Gitu. Nah uyut saya mungkin mau buang air nyebrang dulu. Nah itu si kali itu sama dia dikepret pakai selendang dia tuh berhenti air itu. Baru bisa nyebrang. Hebat bener. Gitu. Makanya ya wallahu alam sih, saya juga nggak tahu soalnya cuman itu cerita dari mulut ke mulut ya gitu. Cuman memang pas terakhirnya meninggal pun jadi boleh dibilang pengen ketemu sama ibu saya. Tapi porsinya memang si rohnya mah sebenarnya udah nggak ada. Roh siapa? Roh uyutnya. Roh uyut udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi ada yang mendiami yang lain karena porsinya di saat ngobrol pun udah di dalam. Kayak suara tuh di dalam banget. Oh suaranya udah begitu. Jadi kayak bukan uyut ya. Tapi karena pengen terakhir ketemu sama ibu saya, ya kan ditungguin itu. Pas ibu saya datang, nggak lama meninggal. Jadi selama itu cuma nungguin ibu aja. Itu makanya dari situ saya pun waktu itu nggak percaya. Pas udah di Bandung ada orang yang lebih paham dibanding saya. Dia anak-anak ini ya saya punya teman-teman lah gitu kan, pada ngumpul sama ada bapak-bapak lah, dia lebih paham itu. Ya kita bercerita seperti inilah, bercerita soal masalah gaib, soal masalah kanuragan segala macam gitu kan.
Mereka ditanya nih satu-satu, kamu si bapak ini bisa nebak, kamu punya ini gitu. Kebaca sama dia. Kebaca sama dia gitu. Saya penasaran. Jadi istilahnya selama ini kan saat saya di pesantren itu saya juga pernah mengalami sesuatu mimpi yang serem banget. Akhirnya saya mencoba bertanya sama beliau gitu. Pak, saya mau bertanya nih, mungkin Bapak ngerti arti apa mimpi saya, katanya. Coba ceritain. Nah, saya bercerita soal mimpi saya. Begini. Itu posisinya ya beberapa hari yang lalu, kata saya. Bisa bocorin dikit nggak tuh Mas? Pemirsa kan pasti kepo nih. Sedikitnya tuh mimpinya itu kayak apa gitu. Jadi gini, saya waktu di pesantren itu saya pernah mimpi begini. Mungkin enggak ini juga sih. Jadi mimpinya saya terbangun di sebuah padang gitu. Saya ngelihat ayah saya gitu kan, yang tiba-tiba yang dia bilang, ayo lari. Saya nggak ngerti nih lari dari apa gitu. Lari dari apa sih gitu kan? Gitu. Pas itu lihat ke atas. Gitu. Otomatis kan kalau kita ngeliat ke atas ada matahari. Nah di situ saya ngelihat ada 7 matahari. 7 matahari. Ada 7 matahari. Otomatis kan kita yang istilahnya kita paham lah. Dengan orang awam istilahnya dengan 7 matahari itu, wah dunia bakalan panas seperti apa ya kan, punya ketakutan, Allahu Akbar katanya. Otomatis kita punya mindset ini kiamat ya kan, seperti itu kan, 7 matahari gitu. Akhirnya saya pun ikutin ayah saya gitu, berlari terus sambil baca bacaan istilah Allahu Akbar gitu kan. Ya Allah, kalau memang ini hari terakhir, hari kiamat, ya udah kita mau ngomong apa gitu kan. Itu dalam mimpi tuh. Dalam mimpi itu. Terus berganti. Tiba-tiba malam pun sama, ada 7 bulan. Mas lihat di atas iya, tuh ada 7 bulan. Ada 7 bulan. Saya jadi makin bingung. Kok tadi ada 7 matahari, ini ada 7 bulan lagi, kata saya gitu kan. Seperti itu gitu. Saya bingung gitu kan. Tapi karena kegugupan saya, ketakutan gitu kan. Bangun tidur itu keringet dingin. Gimana sih, keringetan dingin ya? Iya, keringet dingin pokoknya. Untung bukan keringet basah. Nah itu apalagi kalau jadi keringet basah. Kan keringet basah. Oh iya, oke. Kita balik ke temanya tadi. Terus akhirnya saya bertanya sama si bapak itu masalah mimpi itu. Berarti Mas ceritain ke si bapak itu. Ya, soal mimpi itu. Terus dia ngecek nih. Boleh saya pegang tangan kamu? Kata saya, kenapa gitu? Dia pegang tangan. Silakan. Saya pegang. Udah kayak mau servis motor ya, dicek dulu. Iya. Jadi dia pegang tangan saya begini nih. Ini. Nah, ini yang dia pencet. Oh, ininya dipencet. Dia pencet ini nih. Oke. Terus? Nah, pas dia selesai begini, dia kedeteksi tuh punya saya semua. Kata dia, nggak apa-apa, punya kamu bagus. Maksudnya punya kamu bagus tuh apa? Nggak ngerti saya juga. Maksudnya apa Pak, punya saya bagus? Katanya. Kamu, saya tahu kamu siapa. Dia bilang, dia jabarin tuh semua. Kamu nih. Saya baru paham itu. Ya, jadi selama ini apa yang saya alamin ternyata benar apa adanya. Gitu. Karena orang lain pun sampai tahu, sampai nama-namanya detail sama dia disebutin. Kata saya, wah tahu. Karena saya nggak pernah bercerita. Gitu. Siapa yang ada di belakang saya itu siapa? Saya nggak pernah bercerita. Oh, yang dia sebutin namanya satu-satu itu yang ikut Mas Feby itu? Iya. Tahu. Jadi ke atas-atasannya saya tuh dia tahu. Kalau leluhur atasnya. Ya, gitu. Akhirnya, ya itu sekilas cerita saya. Terus saya pun sempat di Bandung itu ya nolongin tetangga yang sakit. Ya seperti itulah. Alhamdulillah dengan dikasih seperti ini. Cuman setelah saya pulang dari Bandung, saya berpikir
eh, sholat saya kok nggak khusyuk untuk yang di atas. Ngerasanya gitu. Ya, karena porsinya di saat kita sholat tuh kan kita, kalau yang kita punya kanuragan ya selalu kita kan ngewirid pasti lama nih, wiridan lama gitu kan. Jadi itu untuk memporsi apa ya? Kalau kata orang membuat menambah tenaga kita lah atau apa gitu. Nah dari situ saya merasa kok kita nggak khusyuk sholat itu untuk Allah ya gitu kan. Malah kita lebih ke sholat tujuan ya? Untuk kan yang lain gitu. Akhirnya saya belajar seperti itu, dan akhirnya yang di atas saya pun paham. Mereka juga bilang ya kamu udah salah ngambil karena kamu udah, ya udahlah begitu. Jadi sampai saat ini pun kalau di saat saya memerlukan itu bisa, tapi di saat saya lagi nggak mau ya nggak mau. Nah terakhir kemarin anak saya yang ditungguin datang ke istri saya mimpinya. Mimpi. Anak saya yang perempuan lagi ditungguin sama eyang. Oh Itu tapi masuknya ke mimpi istri Mas Pebi. Ke mimpi istri. Udah nggak berani ke saya. Kalau yang di pojok ada yang nungguin nggak Mas? Hah? Ya ada itu, lihat tuh. Dia nungguin pabrik biasanya. Kalau malam. Itulah ya sedikit cerita lah. Tapi keren ya. Iya maksudnya nemuin apa ya tentang jati diri sendiri gitu ya, kan. Intinya tentang jati diri sendiri. Kalau orang lain dilihat kalau Mas Pebi pengikutnya apa yang ngikutin raga Mas Pebi itu leluhur Mas Pebi yang ini. Makanya tadi lu cerita masalah waktu itu saya tahu. Iya. Itu pengalaman apa ya? Penting sih. Iya Pak, nggak usah begini-gini Pak. Kita juga paham Pak. Kepanjangan. Sip. Ya wes lah, tanya menarik banget tentang pengalaman dari Mas Pebi. Bon, silakan ditutup. Satu pertanyaan lagi enggak? Pengennya sih. Oh gitu ya. Oh, Tapi iya. aki-aki udah gini-gini aja. Udah stop katanya. 5 menit. Memorinya habis. Memori guys. Oke guys. Karena memori telah habis dan yang di ujung sana sudah gini-gini. Oke, kita tutup aja. Terima kasih untuk Mas Pebi. Terima kasih. Semoga apa ya pengalaman Mas Pebi kayaknya di pemirsa di rumah juga mungkin pernah mengalami hal yang sama gitu. Karena setiap manusia kan pasti ada yang memang diikutin sama leluhurnya, dijagain sama leluhurnya gitu. Itu pasti ada sih. Yang gitu ya ngerti lah kalau yang memang udah deket sama hal-hal begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.